فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada jenis-jenis nas. Nah, tayyib. Yang kemarin dikatakan oleh Al-Mariti wajaza naskhur rasmi dunal hukmi kadzaka naskhul hukmi dunal rasmi. Maksudnya apa ini? Bahasa ini. Itu di sini menjelaskan dua jenis nasakh. Nah, yaitu yang pertama penghapusan lafaz dari nas tersebut dengan apa? Tetapnya hukum. Contohnya pada rajam. Nah, ayat tentang rajam telah dihapus, tapi hukumnya tetap. Kemudian yang kedua apa, Umar? Penghapusan hukum tapi lafaznya tetap. Contohnya gimana? Ayatnya nah, ini penetapan haul. Nah, tayyib wajib iddahnya 1 tahun untuk wanita yang ditinggal mati. Terus nah, yatarabbasna bi anfusihin arba'ata asyhur wa asyra. Tayyib, ayatnya tetap tapi hukumnya dihapus. Kemudian yang ketiga apa, Ahmad? Belum ya, apa? Nah, yaitu nas secara keseluruhan, lafaz dan hukumnya dua-duanya terhapus. Contohnya nah, perkara apa? Masalah susuan yang awalnya turun ayat. Nah, ada ayat yang menunjukkan apa? Asyra radha'atin yuharrimna. Tapi kemudian ayat ini dihapus lafaznya juga hukumnya dengan hadis. Nah, yaitu menjadi berapa? Cukup 5 kali susuan sudah menjadikan mahram. Baik. Dan kemarin terakhir berhubungan dengan masalah nasakh ilal badal wa ila ghairil badal. Mana yang diperselisihkan dari dua jenis nasakh ini? Mer. Nasakh ila ghairil badal. Nah, sebagian ulama menegaskan bahwasanya tidak ada nasakh kecuali mesti ada penggantinya. Apa dalilnya? Nah, nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Syahidnya berarti mesti akan datang pengganti, baik itu yang lebih bagus atau minimalnya semisal. Berarti mesti ada badal. Baik. Nah, sebagian yang menyatakan nasakh ila ghairil badal, yaitu bahwasanya di sana ada jenis nasakh yang tidak ada gantinya.
Itu tatkala hukum itu dihapus saja dan kembali ke hukum mubah. Contohnya apa? Nasah ila ghairil badal yang dimaksudkan oleh mereka. Apa? Tayyib, yang dihapus hukum menyimpan daging udhiyah lebih dari 3 hari. Penggantinya? Penggantinya apa? Penggantinya yang kemudian menjadi apa? Menjadi boleh. Nah, sehingga tidaklah ada satu contoh yang ditetapkan oleh mereka ikhwanifillah kecuali mesti akan ditemukan apa penggantinya mesti. Baik itu takhfif kepada peringanan, atau kepada sesuatu yang lebih kuat. Baik. Terakhir sampai mana? Baik, kita baca kalam Syinqiti. Setelah kemarin diterangkan bahwasanya yang sahih, bahwasanya nasah ila ghairi badal itu tidak ada faktanya. Nah, contoh yang didatangkan oleh mereka semuanya apa? Semuanya dikritisi, tidak tepat. Qala Syinqiti rahimahullah fil Mudzakkirah. Hadza alladhi hakahu rahimahullah, yakni Ibn Qudamah bi sighati at-tad'if allati hiya qila yajibul masiru ilaih wa la yajuzul qawlu bi siwahu al-battah. Nah, beliau mengomentari perkataan Ibn Qudamah. Kenapa? Apa hubungan Mudzakkirah dengan kitab Ibn Qudamah? Yaitu ibarat Mudzakkirah khanifillah, yaitu ringkasan. Beliau mengambil zubdah, yaitu inti dari kitab Rawdatun Nadhir. Kemudian dijadikan Mudzakkirah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan barokah pada kitab ini sehingga kebanyakan para penuntut ilmu khanifillah mempelajarinya ya akhirnya Mudzakkirah. Karena lebih ringkas dan lebih selamat, karena pengarangnya seorang sunni. Kemudian beliau jauhkan dari perkara-perkara kalamiyah, ilmu kalam yang terlalu tawassuk padanya. Walaupun tetap ada namanya kita belajar usul, ada dasar-dasar ilmu kalam yang butuh diketahui. Jadi perkataan hadzal ladzi hakahu rahimahullah, yaitu maksudnya pernyataan pengarang kitab aslinya, yaitu Ibnu Qudamah. Beliau menggunakan sighah tad'if qila. Inilah yang wajib untuk kita memilihnya. Tidak boleh kita memilih pendapat yang lain sama sekali. Li'anna Allah jalla wa ala sarraha bihi fi kitabih, wallahu yaqul wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. Al-ayat. Ay sidqan fil akhbari wa 'adlan fil ahkam. Yaitu ketika Ibnu Qudamah menghikayatkan pendapat adanya nasakh ila ghairi badal, ini dengan bentuk qila, menunjukkan lemahnya. Tayyib. Dan ini yang wajib kita pilih, yaitu lemahnya pendapat tersebut. Karena Allah katakan wa man asdaqu minallahi haditsan, tidak ada yang lebih benar perkataannya dari Allah. Demikian pula sempurna kalimat-kalimat Rabbmu sidqan wa adla, yaitu sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Ini bagus penafsiran. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kenapa disifati kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan sidqan wa adla? Sidqan yaitu pada khabar-khabarnya, yaitu semua khabar adalah khabar yang benar, tidak ada kedustaan.
wa adlan pada semua hukum-hukumnya, dibangun di atas keadilan. Qala fal ajabu kullal ajabi min kathrati haula'il ulama'i wa jalalatihim min malikiyyati wa syafi'iyyati wa hanabilah wa ghairihim al-qailina bi jawazin naskhi la ila badalin wa wuqu'i. Maka sesuatu yang mengherankan dengan sangat bersamaan dengan banyaknya para ulama tersebut dan mulianya mereka dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Karena ini pendapat bukan satu orang yang khalifah, bahkan banyak yang berpendapat adanya nasakh ila ghairi badal. Nah, dan menyatakan tentang terjadinya atau adanya nasakh yang sedemikian. Ma'anna Allah yusarrihu bi khilafi dzalika fi qoulihi ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Nah, bersamaan dengan Allah telah menegaskan hal yang berbeda dengan apa yang mereka yakini tersebut. Karena dalam ayat tidaklah dihapus suatu ayat kecuali didatangkan yang lebih bagus atau semisal. Berarti mesti ada penggantinya. Faqad rabata baina naskhiha wa baina al-ityani bi khairin minha aw mithliha. Allah telah mengaitkan antara penghapusan ayat tersebut dengan mendatangkan yang lebih bagus atau semisal dengannya. Bi adati syarti rabtal jazaa'i bi syarti, dengan apa? Menggunakan adatus syarat, ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Mana jawabannya? Na'ti. Tayyib. Na'ti bi khairin minha aw mithliha. Nah, wa ma'lumun indal muhaqqiqin anna syartiyah innama yatawaradu fiha as-sidqu wal kadhib ala nafsi ar-rabti. Wa la shakka anna hadha ar-rabta alladhi sarraha Allah bihi bayna hadha asy-syarti wal jazaa'i fi hadhihi al-ayati sahihun la yumkinu takhallufuhu bihal. Dan merupakan perkara yang diketahui di sisi ahli tahqiq bahwasanya syartiyah hanyalah datang padanya pembenaran atau pendustaan, jujur maupun dusta, di atas apa? Di atas ikatan itu. Dalam artian kalau ada syaratnya mesti terwujud apa yang dipersyaratkan. Sehingga tidak syak bahwasanya ikatan yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan tersebut antara syarat dan jaza dalam ayat ini adalah sesuatu yang benar, yang tidak akan mungkin diselisihi sama sekali. Karena Allah telah mengatakan na'ti bi khairin minha aw mithliha, berarti tidak akan mungkin kemudian tidak didatangkan pengganti. Faman idda'a infikakahu wa annahu yumkinu naskhu bidunil ityani bi khairin aw mithlin fa huwa munaqidun lil Qur'an munaqadatan sharihah la khafa'a biha. Maka siapa saja yang menuduh terpisahnya persyaratan tersebut dari apa? Jazanya, memisahkan antara syarat dan jaza, bahwasanya mungkin ada nasakh tanpa didatangkan sesuatu yang lebih bagus atau semisal, maka ini apa? Bertentangan dengan Al-Quran, dengan pertentangan yang sangat tegas, tidak tersembunyi padanya sama sekali. Wa munaqidul qati'i kadhibun yaqinan. Dan suatu pertentangan yang pasti, kedustaan yang yakin. Kenapa? Listihalat ijtima'i naqidain sidqullahil azim wa akhta'u kulli man khalafa syai'an min kalamihi jalla wa ala. Karena dua perkara yang bertentangan tidak akan bertentangan, tidak akan bertemu, yaitu antara kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, kebenaran kalamnya, dan kekeliruan orang-orang yang menyelisihinya. Ini tidak akan tergabung. Dan ini kalam yang
bagus ikhwanifillah dari Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala untuk membantah mereka-mereka mengatakan adana nasakh ila ghairi badal. Wa qala al-mu'allif rahimahullah walana annahu mutasawwirun aqlan. Mu'allif maksudnya siapa ini? Sahabat Ahmad. Wa qala al-mu'allif maksudnya siapa? Tolong. Masih Ibnu Qudamah, karena perhatikan tanda intihaknya sampai halaman 257. Jadi ini masih penukilan kalam Syanqiti. Ya. Jadi perkataan Ibnu Qudamah walana annahu mutasawwirun aqla, dan di sisi kami bahwasanya itu secara akal mungkin tergambarkan. Maksudnya apa? Yang bisa tergambarkan secara akal. Maksudnya apa? Yaitu nasakh ila ghairi badal, secara akal bisa saja. Tapi kata Syanqiti zahirus suqut, ini apa? Perkataan yang sangat jatuh, dalam artian sangat lemah. Kenapa? Li'anna sharihal Qur'ani la yunaqidu bitajwizil aqli. Dikarenakan apa? Tegasnya lafaz dalam Al-Qur'an tidak boleh kemudian apa? Dibenturkan dengan pembolehan secara akal. Kalau Al-Qur'an sudah mengatakan tidak mungkin tanpa ada pengganti, maka bagaimana seorang membolehkan secara akli? Wa qauluhu qama daliluhu syar'an. Juga Ibnu Qudamah mengatakan telah tegak dalilnya secara syar'i yang menunjukkan bolehnya hal itu. Kata Syanqiti laisa bisahih, tidak benar ini. Idz la yumkinu qiyamu dalilin syar'i ala ma yukhalifu syarihal Qur'an. Sebab tidak mungkin tegaknya suatu dalil yang syar'i bersamaan dengan penyelisihan dengan apa? Sharihul Qur'an, dengan apa? Lafaz Al-Qur'an yang sharih. Mungkin kalau lafaznya fanifila mutasyabih yang sulit dipahami mungkin, tapi ini sharih, sangat tegas, sehingga tidak mungkin diselisih oleh dalil yang lain. Wa qauluhu inna naskhan nahyi an iddikhari luhumil adhahi wa taqdim as-sadaqati amama al-munajati kilahuma naskhun ila ghairi badal wa anna dhalika dalilun ala naskhi la ila badal. Nah, contoh ini, dua contoh yang banyak disebutkan ini, yaitu iddikhar luhumil adhahi, kemudian apa? Sedekah amamal munajah. Kata Syanqiti, contoh ini ghairu sahih, tidak benar. Li'anna an-nahya an iddikhari luhumil adhahi naskhun bi badalin khairin minhu wa huwa at-takhyiru fil iddikhar wal infaqul madhkuru fil ahadits. Kenapa? Karena larangan dari iddikhar, menyimpan daging udhiyah lebih dari 3 hari itu, adalah contoh penghapusan dengan adanya pengganti yang lebih bagus darinya, yaitu apa? Adanya pilihan untuk menyimpan atau menginfakkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wa taqdimu sadaqati amama al-munajah mansukhun bi badalin khairin minhu wa huwa at-takhyir baina sadaqah tatawu'an ibtigha'a lima indallah wa baina al-imsaki an dzalik. Demikian pula ya kewajiban untuk memberikan sedekah terlebih dahulu sebelum munajah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga dihapus dengan adanya badal yang lebih bagus, yaitu adanya pilihan antara sedekah yang sunnah dengan apa? Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Antara hal ini dengan apa? Menahan, yaitu pilihan untuk bersedekah atau tidak bersedekah. Sehingga ini diganti dengan sesuatu yang lebih bagus. Kama yadullu alaihi qauluhu fa idz lam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus shalah dan seterusnya. Baik. Jadi ini bantahan untuk mereka-mereka mengatakan adanya nasakh ila ghairi badal. Qultu, kemudian Syekhuna Muhammad bin Hizam mengatakan, walamma fahima katsirun minal usuliyyin
annal badala la yakunu illa hukman akhar ghaira al-ibahati syar'iyyah laja'u ila qawlihim dzalik. Was-sahih, ini kurang hak. Was-sahihu annal badala yakunu hatta biraddil mukallafina ila al-ibahati syar'iyyah. Dan tatkala kebanyakan usuliyun berpemahaman bahwasanya badal itu tidak ada kecuali berupa hukum lain selain ibahah syar'iyyah. Jadi menurut mereka orang-orang usuli, jadi badal itu harus bukan hukum yang sekedar mubah, paham? Baik itu hukum wajib ataupun mustahab atau yang lain. Tapi tidak mubah, kalau dikembalikan ke mubah menurut mereka tidak ada gantinya. Paham ini maksud mereka? Padahal yang benar bahwasanya badal itu teranggap walaupun dengan mengembalikan mukallaf kepada ibahah syar'iyyah. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa inna Rabb ta'ala ma amara bi syai'in thumma abtalahu ra'san bal la budda an yubqiya ba'dah aw badala kama an yubqiya ba'dahu aw baddala dengan tasydid. Yaitu maksudnya ataf ke yumqi, ayumqi. An yumqiya ba'dahu aw baddala kama abqa syari'atal fida wa kama amqa istihbab as-sadaqati baina yaday al-munajjah wa kama amqa al-khumus as-salawat ba'da raf'il khamsin kama amqa al-khamsas salawat ba'da raf'il khamsin wa amqa thawabaha. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika membatalkan atau memerintahkan suatu perkara, kemudian tidak akan mungkin membatalkan secara totalitas. Ketika menghapus suatu hal tidak akan mungkin dihapus totalitas. Tapi mesti akan menyisakan sebagiannya. Mesti akan menyisakan sebagiannya. Sebagaimana Allah mengganti menyisakan sebagian au baddal. Bagusnya komahnya di sini saya kata. Bal la budda an yumqiya ba'dahu au baddala. Di situ di komahnya di situ lebih mudah memahaminya. Itu bahkan mesti Allah akan menyisakan sebagian hukum atau mengganti. Tidak mungkin kemudian hapus totalitas. Contohnya apa? Sebagaimana Allah membiarkan atau menyisakan tentang syariat fida, syariat membayar fida. Baik, demikian pula Allah menyisakan tentang disunahkannya sedekah sebelum munajah. Padahal sebelumnya wajib, ya kan? Tapi tetap tidak kemudian menjadi dilarang. Baik. Demikian pula sebagaimana Allah sisakan hukum salat 5 waktu setelah diangkat kewajiban 50 salat. Tapi Allah menetapkan pahalanya sama. Ini perkara yang perlu dipahami. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala wal makna anna man nansakhahu minal ayati allati anzalnaha aw nu'akhiru nuzulahu minal ayat allati lam nunzilha ba'da na'ti bi khairin minha aw mithliha. Fakama annahu ya'awwiduhum minal marfu'i ya'awwiduhum minal muntadhiri alladhi lam yunzilhu ba'du ila an yunzilhu. Perhatikan kalam Ibnu Taimiyah. Maknanya akhanillah masih berhubungan dengan apa? Mana nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kata beliau, mana nasakhuhu, ya, mana nasakhuhu tidaklah apa yang kami mana nasakhuhu, yaitu ma di sini ma mausulah.
mausulah bukan nafiyah. Apa saja yang kami hapus dari ayat-ayat allati anzalnaha aw nu'akhiru nuzulahu minal ayat, yang telah kami turunkan atau kami akhirkan turunnya dari ayat-ayat allati lam nunzilha ba'du, yang belum kami turunkan setelah itu, mesti apa? Na'ti bi khairin minha aw mithliha, akan kami datangkan dengan yang lebih bagus atau semisal. Nah, kata beliau sebagaimana kama annahu yu'awwiduhum minal marfu'i yu'awwiduhum minal muntadhari. Nah, ini bagus. Sebagaimana Allah mengganti mereka dari apa? Hukum yang marfu. Hukum marfu itu hukum yang diangkat. Sama istilahnya dengan apa? Mansukh. Ya. Taib. Allah ganti mereka dengan apa? Dari hukum yang mansukh. Nah, demikian pula yu'awwiduhum minal muntadhar. Allah ganti mereka dari apa? Hukum yang ditunggu, hukum yang belum datang. Alladzi lam yunzilhu ba'du ila an yunzila, yang belum diturunkan, nah sampai apa? Sampai hukum tersebut diturunkan. Kenapa? Fa inna hikmata iqtadat ta'khira nuzuli wa yu'awwiduhum bimithlihi aw khairin minhu fi dzalikal waqti alladhi fi dzalikal waqti ila an yaji'a waqta nuzuli. Sebab hikmah berkonsekuensi untuk apa? Mengakhirkan turunnya. Nah, memang hikmah itu telah menetapkan sesuai dengan ketetapan Allah untuk diakhirkan turunnya hukum tersebut. Taib. Wa yu'awwiduhum bimithlihi aw khairin minhu. Kemudian Allah mengganti mereka dengan yang semisal atau lebih bagus pada waktu tersebut, ila an yaji'a waqta nuzulihi fayunziluhu aidan ma'a ma taqaddam, sampai datang waktu turunnya. Kemudian Allah turunkan sebagaimana telah lewat penjelasannya. Wa yakunu ma'awadahu. Ya, perhatikan, wa yakunu ma'awadahu mithlahu aw khairan minhu qabla nuzuli. Sehingga apa yang Allah ganti itu kemungkinannya semisal atau lebih bagus. Nah, sebelum turunnya pengganti tersebut. Nah, Taib. Wa amma ma anzalahu ilaihim wa lam yansakhu fa hadza la yahtaju ila badal. Walau kana kullu ma lam yansakhu Allah ya'ti bi khairin minhu aw mithlihi lazima inzalu ma la nihayata. Adapun dia ikut pusing juga dengan kalam Syekhul Islam. Tiba-tiba aja. Taib. Kita akhirkan aja ini. Antum coba resapi. Kalam Syekhul Islam beda dengan kalam lain, ya kan? Iya kan? Taib, dia terlalu ilzamat terus apa? Syarat jawab itu memang butuh jeli. Maksudnya kemana? Dia ingin menjelaskan yang tidak dijelaskan sebelumnya, Fanifillah. Yaitu apa maksudnya? Semuanya kan sebenarnya sudah Allah tetapkan semua, ya tidak? Kemudian manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ini jangan sampai dipahami, ya. Jangan sampai dipahami bahwa ketika hukum itu berlaku berarti itu jelek. Paham? Karena kalau berarti saat itu jelek karena ada yang lebih bagus. Ya tidak. Di waktu hukum itu berlaku yaitu yang paling bagus. Paham? Di waktu hukum itu berlaku itu yang paling bagus. Tapi kemudian
Allah tetapkan ketika telah tiba waktu sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan sesuai dengan kebijaksanaannya, Allah hapus hukum itu untuk diganti dengan yang lebih bagus. Tayyib. Asan kita akhirkan ini. Nah, biar kita lebih mencermati, tidak buru-buru, karena panjang satu muka sendiri. Masih ada juga penukilan dari beliau satu lagi dalam masalah ini. Kenapa dinukilkan kalam para a'imah ini? Karena pendapat tentang nasakh ila ghairi badal bukan pendapat satu madhab, dua madhab, tapi bahkan kebanyakannya Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan yang lain. Paham? Sehingga kalau kita membaca kitab usul bukan dari kalangan ahli tahqiq, ya kita akan berpendapat seperti mereka. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza.